Sebenarnya aman gak sih olahraga di saat puasa gitu? Iya. Aku boleh nanya nggak Kak? Kak Boleh. Anugrah pas puasa olahraga juga? Nah, Kalau aku tuh bisa jangan mendekati waktu istirahat. Artinya kita misalkan tidur jam berapa, nanti mungkin sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi jangan sampai kita latihan kemudian nanti kita malah kebablasan sahur gitu karena kecapean, jadi malah nggak sahur maksudnya ya. Jadinya itu sih Kak yang harus kita perhatikan. Nah, jedanya tuh oke, setuju. Nah, tapi kalau misalnya tadi berkaitan dengan jenis latihan yang disesuaikan dengan tujuannya, misal tadi kalau berkaitan dengan protein ini juga pertanyaan para member gym ini. Bener gak sih kalau misalnya protein itu kayak harus dada ayam mulu gitu sampai bosan? Oke, halo teman gizi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persagi Podcast untuk gizi yang lebih baik. Nah, bersama aku Anugrah Novianti dari Sahabat Gizi dan juga pengurus DPD Persagi Jakarta. Hari ini akan hadir dengan info gizi dan tips keren juga cerita inspiratif untuk semua teman gizi yang lagi puasa nih ya. Hari ini kita mau bahas materinya adalah terkait olahraga di bulan puasa. Kali ini aku ditemani sama teman sejawat aku, dosen gizi, pegiat gizi olahraga. Iya. Selamat datang Kak Nazif Gifari, sarjana gizi MSI. Apa kabar Kak? Baik Kak Anugrah. Kak Anugrah gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Boleh Kak, silakan diperkenalkan dirinya. Iya, perkenalkan, terima kasih ya, Kak Anugrah. Saya Nazif Gifari, dosen gizi dan juga ahli gizi olahraga. Seperti itu. Kesibukannya lagi apa nih Kak? Ya, saat ini sih ya seperti biasa ya, karena dosen yang ngajar penelitian, terutama berkaitan dengan gizi dan juga olahraga tersebut. Iya, seru iya. Jadi kita tuh memang di satu kampus yang sama kebetulan. Jadi sebenarnya kita di sini senang banget sih bisa akhirnya ketemu di satu frame bareng ya. Iya. Jadi hal yang menarik juga. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ke topik materi kita hari ini terkait dengan olahraga di bulan puasa nih Kak. Nah, aku sebenarnya ini mungkin pertanyaan dari teman gizi semua juga ya. Jadi sebenarnya aman gak sih olahraga di saat puasa gitu Kak? Iya. Aku boleh nanya nggak Kak? Kak Anugrah pas puasa olahraga juga? Nah, aku tuh kebetulan lagi newbie nih Ci. Aku baru daftar member gym. Jadi sebenarnya sambil nanya-nanya juga. Jadi karena newbie kan, jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan aku juga nih Kak gitu. Jadi sebenarnya aman gak sih? Aku agak-agak bingung juga nih, ketakutan juga. Oke, pada dasarnya aman, tapi kita harus memperhatikan beberapa situasi. Contoh, kalau dulu kan kalau sebelum puasa kita bisa olahraga kapan aja ya. Saat ini kan ya kita tidak bisa seperti itu ya, karena ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian juga berkaitan dengan tadi waktu, kemudian durasi. Belum saat nggak puasa mungkin bisa berjam-jam ya, tapi kalau pas puasa kan kita harus memperhatikan kondisi kita ya. Kemudian kondisi tubuh, nah itu beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Tapi kalau pertanyaan tadi Kak Anugrah berkaitan dengan aman dan harus memperhatikan beberapa kondisi tertentu. Oke, jadi paling nggak kita mengenali dulu ya kondisi kita, apakah mungkin beberapa kayak penderita diabetes sih atau mungkin penyakit kronis mungkin juga harus memperhatikan hal itu ya, jadi biar nanti tidak salah atau malah puasanya jadi nggak optimal gitu ya Kak ya. Oke, nah tapi kalau misal berbicara waktu tadi, nah kira-kira kapan waktu terbaiknya tuh? Kalau puasa kan kita kurang lebih kan dari jam habis subuh tuh sampai maghrib gitu ya, kayak 12 jaman gitu. Nah, di mana tuh waktu, banyak sih yang bilang kayak waktu terbaik itu kayak menjelang buka, jadi kayak nggak terlalu haus gitu. Bener gak sih? Nah, sebenarnya tergantung kita ya. Ada yang mungkin sempatnya setelah sahur, atau ada yang tadi menjelang berbuka, atau nanti setelah berbuka. Nah, itu sebenarnya kita monggo aja, tapi balik lagi tergantung tujuan kita. Tapi kalau tadi Kak Anu maunya kita biasanya nih pagi-pagi habis sahur, ya kalau bisa ya kita olahraga yang ringan, kayak misalkan kita stretching, atau kita jalan, jangan yang sampai terlalu intens, takutnya nanti masih 12 jam lagi nih, nanti udah mengalami masalah jangan langsung futsal gitu ya misalnya. Nah, kalau misalkan tadi menjelang berbuka tuh sekitar 40 atau 60 menit lah ya, monggo aja, karena kan setelah kita latihan tersebut kita bisa langsung minum atau berbuka. Jadi waktunya lebih deket tuh ya sama buka puasa. Nah, kalau yang tadi malam, nah kalau malam kalau bisa jangan mendekati waktu istirahat. Artinya
kita misalkan tidur jam berapa, nanti mungkin sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi jangan sampai kita latihan kemudian nanti kita malah kebablasan sahur gitu karena kecapean, jadi malah nggak sahur maksudnya ya. Jadinya itu sih Kak yang harus kita perhatikan. Nah, jedanya tuh berarti berapa lama tuh kalau misalnya dari tadi misalnya sebelum tidur, apa 2 jam sebelum tidur kita harus selesai olahraga? Ya, 2 jam sampai 3 jam sebelum tidur kita udah selesai. Artinya denyut nadinya denyut nadinya nggak ngos-ngosan lagi lah, udah relax, sudah balik lagi ke denyut nadi awal seperti itu. Wah, menarik nih teman segizi semua ya. Jadi sebenarnya menjadi salah satu kebingungan dari teman-teman yang mungkin kan ada beberapa yang nggak sempat olahraga, sempatnya baru pulang kerja gitu loh Kak. Jadi kan itu menjelang malam ya, gitu. Jadi berarti kalau misalnya kayak gitu dia harus memikirkan juga nanti waktu tidurnya nggak boleh berdekatan sama selesai olahraganya itu ya. Betul, jadi Kak. masih rest ya. Oke, menarik banget. Nah, terus jenis olahraga apa kira-kira yang disarankan nih? Tadi misalnya nggak boleh intensitasnya terlalu tinggi. Nah, yang kayak gimana sih Kak? Kalau bicara mengenai jenis latihannya ya, kalau Kak Anu tadi nyobain di gym latihan beban aja. Aku tuh lagi suka beban gitu kan. Jadi yang biasanya kardio atau yang agak high intensity kan body combat tuh aku lagi nggak dulu deh gitu. Jadi main barbell dumbbell aja gitu. Gimana itu, bener nggak? Biasanya begini, kalau nanti bicara mengenai strength ataupun kekuatan ya monggo tadi menjelang ataupun nanti setelah kita berbuka, karena kan bahan bakarnya kita udah ada nih. Tapi kalau misalkan pagi-pagi ya kita harus memperhatikan sebenarnya ya tadi kita bahas ya, pagi-pagi mungkin kita yang intensitasnya ringan, jalan, stretching, jogging kecil gitu masih oke ya. Tapi kalau menjelang buka ya monggo silakan dinaikin intensitasnya, tapi kalau nanti setelah buka monggo. Tapi biasanya kan kalau setelah buka malahan ya. Jadi kita latihan bebannya bagusnya malah di setelah buka ya, paling nggak sudah ada asupan yang masuk. Atau menjelang tapi kita mainkan intensitasnya Kak. Gimana tuh? Jadi misalkan nih kita latihan sebelum berbuka ya 60 menit atau 40 menit. Artinya misalkan 15-20 menit kita ada untuk yang strength-nya. Kemudian nanti sisanya endurance-nya. Tapi kan setelah itu kita langsung bisa berbuka ya Kak. Jadi monggo aja sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita seperti itu. Nah, tadi menarik ada endurance. Nah, aku taunya kardio. Nah, itu beda gak sih endurance kardio? Hampir mirip sih Kak. Mirip ya, tapi intensi yang daya tahan tinggi kardio, ya, betul. lebih ke situ. Menarik. Nah, terus intensitas olahraga yang ideal tapi nggak bikin lemes berarti tadi ya kita memperhatikan dari buka puasanya dulu, kalau bisa strength baru masuknya di situ. Dikombinasi lah. Jadi kalau pagi apalagi masih mau activity gitu, jadi kita cari yang ringan-ringan saja. Nah itu mungkin ya teman gizi, jadi kayak bingung-bingung mau olahraganya kapan gitu. Ada yang juga udah latihan strength di pagi hari kayaknya bakal exhausted banget ya jadinya ya. Nah durasinya tadi kira-kira berapa lama tuh yang paling ideal? Aku sih kan biasanya kalau kita nge-gym kadang secapeknya gitu, nggak ada durasi kadang. Cuman kalau puasa ya kadang sejam gitu, ngirit banget sih gitu. Betul. Jadi Kak berkaitan dengan untuk durasi ya, sebenarnya mungkin kalau tadi Kak Anugrah sebelum berbuka kita mungkin maksimum 60 menit lah. Karena kan kita udah dari pagi sampai tadi sahur ya sampai nanti berbuka kita udah banyak aktivitas juga kan kita kerjakan. Kalau nanti mungkin setelah berbuka mungkin ada sejam lebih, tapi tadi balik lagi jangan mendekati waktu kita istirahat tersebut. Kalau pagi gimana ya, balik lagi ya jangan sampai 2 jam juga atau 3 jam atau seperti apa. Jadi ya kita mungkin 30 menit untuk jalan kaki, untuk stretching, karena itu masih masuk akal ya, karena berkaitan dengan intensitas olahraga yang kita pilih yang ringan. Jadi kalau misalnya pagi tadi kita bisa udah jogging, misal sore nih kita mau olahraga lagi gitu Kak, itu masih oke nggak kira-kira? Ya tubuh kita aman nggak? Kalau udah biasanya udah gemeter, udah kayak kelingan gitu ya, kita sadar dulu lah. Kita harus tahan-tahan, jangan sampai gara-gara kita berolahraga malah nanti membatalkan atau kondisinya malah nggak optimal seperti itu. Nah idealnya kalau dalam 1 minggu gitu, itu ada idealnya nggak sih? Misal harus 2 kali seminggu kah atau 3 kali seminggu gitu? Ya kalau rujukan yang biasanya sih memang 3 kali sih per minggu. 3 kali seminggu per sesi 1 kalinya berapa? Tergantung. Lama tadi bisa 60 menit itu ya.
Biasanya kita mau olahraganya nih tadi sebelum kita berbuka atau malam. Jadi jangan, sebenarnya gini, pagi latihan, sore latihan, malam latihan misalkan ya. Ya balik lagi ya, emang tujuannya mau apa dulu gitu loh. Apakah mau jadi Oh ini sih bentuk otot kan. jadi kita harus mendengarkan tubuh juga sih sebenarnya. Karena kan semakin banyaknya gerakan ataupun latihan kita lakukan, artinya kan kita butuh energi nih, butuh gizi ya untuk yang akan kita lakukan atau kita gunakan seperti itu. Oke, nah terus banyak juga nih di kalangan gym, dia gaya banget ya. Jadi gym itu kadang banyak membernya juga bingung, dia gini, betul nggak nih? Aku make sure aja. Jadi bener nggak kayak misalnya harus dijeda tuh. Misal hari ini kita nge-gym, besok rest dulu, terus besok gym lagi. Jadi at least bener seminggu itu paling nggak ada 3 kali gitu. Bener nggak seperti itu? Karena katanya otot itu butuh ada rest katanya. Betul. Pada dasarnya begini, jeda-jeda itu artinya kan kita harus istirahat, ataupun bukannya masalah nggak latihan. Artinya Senin kita latihan, Selasa istirahat, Rabu kita latihan, kemudian selang-seling. Sebenarnya ya secara umum seperti itu Kak. Tapi kalau misalkan kita yang ideal ya, ideal, karena kan tergantung tujuan. Atau mempertahankan kebugaran kesehatan silahkan. Tapi kalau mau menurunkan misalkan berat badan, ditambahkan lagi, atau semua itu tergantung daripada tujuan kita. Mau menurunkan berat badan pun bukan hanya latihan kan, tapi gizinya juga harus kita perhatikan. Bener, dietnya ya, betul banget, benar. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sudah rajin olahraga, makannya masih sembarangan tuh. Nah, itulah ya Kak, kan, jadi itu berpengaruh sekali ya berarti ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita terlalu berat nih, kadang ada beberapa juga yang agak ngoyo gitu. Jadi misalnya gue pengen nih ada target gitu dia Kak, 3 bulan kayak gue harus jadi six pack nih perut gue misalnya, itu tuh terus dia kayak forsir banget gitu, itu ada resiko nggak sih kira-kira pas lagi puasa? Jadi gini kan, kalau puasa kan kita tujuannya ibadah kan ya. Kalau berat badan turun itu kan bonus ya. Banyak tapi soalnya tapi kayak gitu ya. Nah, sebenarnya menjadi kadang-kadang pertanyaan tadi, jangan sampai kita udah puasa semuanya ototnya turun dan lain. Itu sebenarnya tergantung daripada kebutuhan gizi tercukupi apa enggak. Contoh proteinnya. Proteinnya cukup nggak nih pas sahur sama pas berbuka. Betul. Yang dikonsumsi malah sumber-sumber karbo, gorengan, lemak juga tuh ya. Nah, tuh kemudian yang kedua, kalorinya juga. Artinya kan sebenarnya kalori kita harus juga memperhatikan ya Kak ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah istirahat. Istirahat itu adalah momen di mana memang tubuh kita merecovery atau regenerasi itu ya. Makanya apapun kegiatannya, latihannya, kalau waktu istirahatnya tidak cukup ya akan sulit terbentuk. Makanya udah latihan, asupan gizi, kemudian istirahatnya harus kita optimalkan. Oke, setuju. Nah, tapi kalau misalnya tadi berkaitan dengan jenis latihan yang disesuaikan dengan tujuannya, misal tadi kalau tujuannya memang untuk membentuk otot gitu, latihan yang pas apa sih Kak? Biasa latihan strength kekuatan dong, bener betul, ya, strength ya. Betul. Atau di-combine dia, ada combine. Memang kalau lebih idealnya lebih enak tuh di-combine. Supaya kenapa? Kita juga nggak bosen kan. Ada misalkan pada sesi ini kita maunya lari treadmill, kemudian besoknya atau lusanya kita latihan strength, kemudian kita divariasikan daripada program latihan. Kan balik lagi ya. Kadang-kadang kalau kita makan itu terus kan kadang-kadang kita juga bosen Kak ya. Jadi kalau kita latihan pun sama misalkan seorang PT-nya, kemudian ada programnya ya kita jadi seru aja gitu loh. Apalagi kalau olahraganya bareng-bareng kan, kadang-kadang seru ya di situ. Iya, biasanya kan memang langsung kayak ada antar member itu kayak ngobrol gitu, malah jadi rumpi sih, jadi ketemu teman baru memang. Malah jangan-jangan malah nggak olahraga Kak. Itu dia, kita adu otot. Nah, ini tapi menarik banget soalnya nge-gym itu kayak sekarang lagi tren ya, lagi banyak ini gym tuh yang lagi buka gitu, terus banyak member yang memang daftar gitu kan, jadi termasuk saya. Jadi menarik juga. Jadi informasinya tuh sebenarnya saya lebih pengen tahu gini, benar nggak sih kayak misalnya untuk kita nabung otot itu banyak lebih ke strength-nya gitu, terus kayak kardionya tuh kayak nggak terlalu deh gitu, atau seperti apa? Karena ada beritanya sih gini, ini aku langsung ini beneran mau nanya beneran sih sebenarnya.
Jadi kayak katanya tuh kalau strength tuh kayak ngebakarnya tuh bisa lebih lama. Tapi kalau cardio itu ngebakarnya saat itu doang. Itu benar gak sih? Sebenarnya paling baik menurut saya tuh kombinasi Kak. Tetap Oke. aja mau strength mau endurance dua-duanya memiliki manfaat yang Oh, gitu ya. masing-masing. Contoh kalau strength Jadi nggak otomatis di skip ya salah satunya iya, ya. lebih enak digabung aja di variasi. Divariasi. Misalkan kalau strength kan tadi Kak Anugrah untuk memaksimalkan otot. Kemudian kalau yang endurance ataupun itu kan berkaitan daya tahan jantungnya, kemudian dan Oke. lain semuanya memiliki manfaat masing-masing. Oke, jadi yang contoh strength itu seperti apa tuh Kak? Nih mungkin ada beberapa teman gizi yang masih juga sama kayak saya newbie gitu. Kita taunya strength ya dumbbell aja, barbell aja gitu. Atau ada klasifikasinya sendiri nggak sih? Banyak sih sebenarnya. Apalagi kalau kita kan ada yang pakai alat atau yang pakai nggak alat. Kalau pakai alat kan kita jasnya per batang itu kan 5 kilo 5 kilo. Nah, itu biasa nanti mau bagian apa dulu monggo. Iya. Kalau pakai alat tuh enak. Nah, kalau misalkan nggak ada pakai alat, pakai dumbbell ya, tinggal variasi gerakan Misalnya di rumah kita. ya, jadi pakai yang dumbbell kecil-kecil Betul. itu ya Kak. Nah, beban ini kita harus perhatiin juga. Nah, iya, bener. Bebannya. Kadang-kadang kita langsung angkat bebannya terlalu Langsung berat, berat. malah kita dilakukan secara bertahap. Oh, jadi biasanya kan ada yang dijual dumbbell tuh kecil mulai dari 2 kilo tuh. Itu bisa mulai dari 2 kilo atau nggak keentengan? Ya balik itu semua adalah respon dari tubuh kita gitu. masing-masing. Kalau Jadi, 2 kilo ya kan ya dikit lah naikin, gitu. bertahap. 2,5 lah gitu ya. Boleh lah gitu. Terlalu berat langsung berat, terus nggak boleh terlalu enteng juga Iya, sebenarnya ya. betul. Nah, kalau Betul, Kak. endurance Kak, Endurance tuh ya contohnya lari, jogging, sepeda. Nah, kalau berenang kan lagi puasa ya Kak ya, jadinya Kan malah jadi minum. Nah, kalau sambil berenang minum air. jadi batal deh Kak. Nah, itu Salah deh. artinya latihan-latihan yang tadi lari, jogging, sepeda. Oh, itu endurance ya. Oke. Nah kalau untuk puasa dia berarti untuk lebih cocoknya itu tetap dikombinasi kayak tadi itu atau memang paling pasnya itu untuk kita biar nggak cepat dehidrasi gitu ya, sesuai sama kebutuhan pada saat berpuasa itu apakah strength atau endurance berarti? Tergantung tujuannya lagi Kak Anugrah. Oke. Kalau misalkan kalau kita mau membentuk otot, kemudian Iya, karena kan kadang gini, ada juga yang memang dia sambil mumpung gue puasa nih gitu, gue mau kayak porsir banget nih olahraganya juga biar cepet turun berat badannya, biar cepat ngebentuk ototnya gitu. karena kalau berkaitan dengan latihan strength bukan masalah berat badan kan, nanti kan kita dipecah ada massa otot, Iya. ada lemaknya. Nah, itu mungkin itu menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Tentu hal bagus ya kalau ototnya naik, lemaknya turun. Makanya sebenarnya kombinasi itu yang harus kita perhatikan. Balik lagi kan ada orang yang senengnya kayak Kak Anu lagi pengen strength. Ada orang yang sukanya misalkan yang lari atau naik sepeda. Kita sesuaikan bener sih. dengan masing-masing, semua ada apa ya kenyamanannya masing-masing, tapi kan tetap aja yang namanya olahraga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Setuju. Seperti zat gizi juga ya. Jadi antar zat gizi itu kan dia saling melengkapi ya. Iya. Berarti olahraga pun begitu ya. Betul. Antar si strength dan endurance tuh sebenarnya bisa saling melengkapi gitu teman gizi. Jadi sebenarnya nggak ada yang satu olahraga tuh lebih unggul dari jenis Semua olahraga yang memiliki lain. manfaatnya. Setuju banget. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita lagi puasa nih Kak, bener gak sih bisa nyebabin nurun massa otot jika tetap berolahraga? Maksudnya bisa mencegah penurunan massa otot kalau kita tetap berolahraga gitu. Nah, kira-kira kan ketika berolahraga artinya zat gizi kan yang kita konsumsi tadi pas sahur lah misalkan ya, ataupun nanti harus pas diatur berbuka. juga benernya. Nah, artinya yang berkaitan dengan otot kan biasanya secara khusus itu di proteinnya. Artinya ketika nanti sahur pas berbuka ya proteinnya kita jangan sampai kurang dong Kak. Apa sih yang biasa kita konsumsi atau mungkin ya ada bisa dari telur, bisa dari ayam, itu yang kita concern berkaitan dengan kebutuhan protein. Nah, berkaitan dengan protein ini juga pertanyaan para member gym ini. Bener gak sih kalau misalnya protein itu kayak harus dada ayam mulu gitu sampai bosen, sampai gue kayaknya. Yang sebenarnya memang kalau dipilih dada ayam karena kan lemaknya lebih rendah ya, tapi maksudnya ya divariasikan lah, ada telurnya, ada dagingnya seperti itu. Kalaupun dada ayam ya monggo, tapi di next Tapi paha ayam boleh gak sih? ya karena kan lemaknya itu lebih rendah di dada oh ya. iya, setuju. Tapi kalau balik lagi apakah harus dada ya, yang jelas selama itu lemaknya lebih rendah, misalkan ada telur lah, kemudian daging yang mungkin lemaknya kita
bisa kurangin itu Itu menurut lebih bagus ya. ikan. Nah, Oh, itu kan ikan. bagus Ya ya. ikannya tuh kan lemak baik ya. Nah, ini kita variasikan yang jelas bagaimana kebutuhan protein itu tercukupi sebenarnya. Nah, dada ayamnya nih, apa harus yang dada ayam kampung? Apa harus maksudnya broiler tuh boleh aja gitu? Enggak Terakhir sih. malah ada dada ayam apa gelonggong ya, Enggak. teman gizi ya. Iya. Jadi yang bagus yang gimana? Atau bebas aja? Sebenarnya balik lagi kalau berkaitan pemilihan kan kita tergantung ya Kak ya, daripada milih yang ayam kampung, ayam negeri segala macam. Ribet ya. Selama ini kan kita penting dia secara kebersihannya, kualitasnya terjaga, kemudian tidak beberapa indikasi ciri-ciri ini dagingnya Seger masih ya, bagus masih segar, seger. ya itu monggo aja seperti itu. Yang jelas balik lagi kebutuhannya. Nah, menarik, masih masalah dada ayam pengolahannya. Nah, apakah betul tidak boleh digoreng, hanya boleh di-grill gitu atau direbus aja gitu atau bagaimana? Kira-kira kalau dada ayam enakan diapain Kak? Saya suka di-grill sih. Ya Lebih di suka grill. Kenapa kira-kira? Kalau misalkan memang mayoritas yang biasa kita itu kan kalau digoreng apalagi tepung kan kira-kira lemaknya sama itu lebih. Gluten yang masuk ya. Nah itu lagi Kak. Jadinya ya saya sih menyetujui kalau kita untuk ya mungkin di grill dengan lemaknya Oke. dikit ataupun ya Oh, ditumis di-grill lah. tanpa itu juga bisa ya. Jadi Bisa. pakai yang pan tahan Langsung. anti lengket itu ya. Betul. Nah, artinya kita meminimalisir daripada penggunaan lemak minyak terutama yang berlebih tersebut seperti itu sih Kak. Oke, setuju. Nah, terkait dengan olahraga lagi, kita balik lagi ke olahraga ya teman gizi semua. Jadi kalau misalnya di bulan puasa ada juga misalnya lansia nih yang mungkin berpuasa, dia juga mungkin ada juga indikasi atau risiko ke penyakit kronis kan Kak. Tapi dia mau olahraga nih. Nah, olahraga apa yang cocok buat lansia nih? Nah, sebenarnya kalau udah lansia kan banyak faktor risikonya macam-macam ya Kak ya. Karena biasanya apakah hipertensi, Iya, apakah diabetes, apa ada diabetes, komplikan jantung. jantung yang sebenarnya dia juga kalau dia sudah diukur ya dia tahu dia ya kita punya data ya. Tapi kalau kita nggak ada ya harus hati-hati apalagi ini lansia nih risiko Betul, tertingginya. Kalaupun mau dia berolahraga atau tidak, biasanya kan untuk lansia nggak mungkin mau jadi bodybuilder atau Enggak mau, ya. nah makanya dia jaga kesehatannya kan Kak ya. Kebugarannya ya. Artinya ya selama dia beraktivitas, kemudian dia juga tahu kondisinya aman-aman. Tapi kalau sudah ada komplikasi-komplikasi yang lain ya, menurut saya sih harus konsultasi dulu ke dokter olahraga supaya nanti penanganannya lebih tepat. Oh dia olahraganya seperti ini, boleh apa enggak? Setuju, betul. Jadi sebenarnya ini mungkin para nenek-nenek, kakek-kakek ya, encang-encingnya babe yang lagi nonton podcastnya Persagi nih. Jadi kalau misalnya tadi punya memang ada resiko ke arah penyakit kronis, itu juga harus dipastikan kembali. Mungkin punya dokter juga ya yang biasa buat konsultasi kan para ibu-ibu ini. Jadi kita sudah harus memastikan, oh saya aman nih untuk olahraga jogging gitu ya, ada jogging. Mungkin nggak langsung strength gitu ya kan. Jadi kita sesuaikan sama kondisi tubuh masing-masing. Betul. Gitu setuju ya? Setuju, Kak Kak. Rifia? Oke, nah terus tapi kalau misalnya untuk anak-anak tuh diwajibin olahraga nggak sih? Itu dulu pertanyaannya. Nah ini tergantung kondisinya lagi puasa apa enggak Kak. Kalau Kalau misal normal nggak lagi puasa, tapi Harus. anak-anak tuh harus olahraga nggak sih? harus dong. Harus ya? Harus olahraga. Apa kalau olahraga anak-anak tuh? Ya namanya anak-anak kan Karena aku dia punya anak juga nih SD. ya hobinya bermain. Itu udah termasuk olahraga belum? Olahraga dong. Olahraga. Apalagi dia kan sekarang ini kita lihat ya anak-anak udah banyak yang pakai HP olahraganya jempol ya. Iya, bener. Gadget banget ya. Nah itu misalnya menurut saya sih lebih enak dia olahraga bersama teman-temannya, main bola atau memang main apa yang ada teamworknya di Oke. sana, ada komunikasi itu kan Setuju, bagus setuju. ya. Kayak kita dulu ya Kak ya, jadi mainnya Iya. tuh di luar gitu. Nah itu Itu kayak ada aktivitasnya yang dilakukan bagus ya. untuk kesehatan dan kebugaran anak tersebut Nah, sih. kalau pas puasa nih, dia lagi belajar puasa nih Kak, ya kan anak aku yang kelas 1 tuh lagi belajar puasa, terus dia kayak udah mulai 1 hari full, tapi emang lemes banget, dia selalu kayak lemes banget, tapi memang mau sampai selesai gitu ya. Nah itu masih wajib puasa nggak tuh? Kok kadang mau nyuruh kan nggak tega ya? Iya kalau misalkan puasa anak kan pada artinya kan kita masih mereka tahap belajar ya. Artinya kalau udah puber atau itu mungkin baru wajib. Tapi kalau misalkan berkaitan olahraga pada anak kemudian lagi puasa, ya pada dasarnya kalau bisa mungkin pas sore ataupun menjelang buka karena kan Sambil enak momen ngabuburit iya, ya, sambil buka nyari-nyari ngabuburit, takjil. main badminton sama Iya, anak ataupun oper-operan bola atau di lapangan Atau atau di sepedaan sepedaan keliling keliling. komplek, Nggak gitu terasa ya. ternyata udah artinya
itu hal yang bagus ya, artinya untuk anak-anak terutama pas lagi puasa berolahraga juga ada hal positif. Jadi kita kasih kebiasaan-kebiasaan sehat gitu ya di rumah biar anak juga lihat. Betul, jadi Kak. contoh yang baik ya ibu bapaknya nih gitu ya. Ibu bapaknya olahraga enggak gitu masalahnya. Ntar anaknya olahraga ibu bapaknya tidur ya. Nah, makanya jangan ya Itu kalau masalahnya tuh. kerjasama, Kak. Itu dia, menarik banget. Jadi setuju. Nah, kalau misalnya pada saat ngabuburit tadi, berarti tadi bisa juga strength itu setelah berbuka bagusnya. Jadi kalau misalnya pada saat mau ringan-ringan aja ya. Jadi Menjelang kayak misalnya, buka udah mulai ditingkatin. Oh, udah mulai Kalau ditingkatin. strength-nya monggo udah setengahnya. Tapi kalau bener-bener masih jauh misalnya ya monggo yang intensitasnya lebih rendah. Tadi kalau habis kita mau jalan, jogging, stretching, habis sahur ya monggo. Tapi kalau udah mulai mendekati ataupun nanti setelah berbuka ya monggo boleh gas. dilanjutkan ya. Tapi harus memperhatikan waktu istirahat. Oh siap, setuju banget. Jadi itu teman gizi, jangan melupakan waktu istirahat, jangan terlalu ngoyo juga olahraganya mentang-mentang lagi puasa nih punya goals tertentu gitu ya kan. Nah kira-kira Kak, nah khususnya tadi misalnya yang punya mungkin resiko penyakit atau misalnya dia ada keluhan-keluhan gitu ya, kondisi tubuh masing-masing orang kan berbeda nih. Ada nggak sih tanda-tanda yang dimunculkan gitu? Misalnya kita, wah ini udah berat banget nih, nggak bisa nih lu lanjut lagi olahraga gitu. Itu tanda-tanda seperti apa sih yang dimunculkan tubuh tuh? Oke, baik Kak. Kan kalau kita nggak ada energi nih, misalkan lagi mau jalan, olahraga kan kadang-kadang kita kelingan ataupun Oh itu berarti tanda-tanda ya? tanda-tanda misalkan Bukan kayak belum turun THR gitu, kelingan, enggak ya? ya kaitannya misalkan dehidrasi lah ataupun nanti kemudian kita gulanya kadar hipoglikeminya kemudian juga ya tanda-tanda yang habis pokoknya kita kelingan kemudian keluar keringet nih dingin lemes. Nah itu tanda-tandanya gitu ya. Udah kayak begitu mending ya stop dulu atur nafas dulu istirahat. Jadi atau stop mokel dulu. Ya, oh kan enggak, jadi astagfirullah. jadi enggak gitu juga ya Enggak kayak ya. maka nanti malah batal ya seperti itu. Artinya kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan nih lagi lari ataupun lagi Iya tiba-tiba kelingan nih pusing. nah, Itu kita harus ngapain? harus istirahat. Duduk dulu. Iya, maksudnya kan ini lagi puasa nih Kak ya. Berarti kan kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Makanya sebelum olahraga cek dulu urinnya. Urinnya seperti apa dulu? Apakah kuning, pekat ya? Ya kalau udah kuning pekat banget, ya menurut saya sih lebih baik pilih olahraga yang mungkin Berarti sahurnya kurang air ya. Telat soalnya. udah mau mepet subuh ya. gitu ya. Seperti itu. Kayaknya. Oke, jadi kalau misalnya pas muncul tanda-tandanya gitu, yang harus kita lakukan apa? Apakah kita bisa duduk dulu, tenang gitu, atau misalnya rebahan langsung tiduran gitu, atau seperti apa? Penting kalau olahraga kita stop dulu Kak, Stop istirahat dulu. dulu. Kalaupun ada indikasi-indikasi lain ya kita nggak bisa lihat langsung ya. Artinya kita merespon dari tubuh kita dulu. Kan ada orang yang apalagi pas latihan olahraga itu kalau makin tinggi intensitasnya, apalagi pas puasa kan yang ngeri ya misalkan. Jadi kita juga harus tahu kondisi, mendengarkan lah tubuh kita ini seperti apa. Kayak kita kenyang yang bisa ngerasain kan kita ya kayak. Kalau lapar kita juga termasuk dengan berolahraga. Artinya kita yang tahu ya tubuh kita seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya pas tadi udah mulai ngerasa nggak enak nih badannya nih teman gizi semua, jadi kita harus mungkin saya agak stop dulu deh gitu ya, atau misalnya ada menu makanannya yang agak kurang tepat gitu ya kan. Nah ada nggak sih kayak misalnya nih tips atau misalnya menu makanan apa yang cocok untuk mendukung menunjang olahraga yang biasa dilakukan gitu? Misalnya tadi biasanya seminggu itu dia 3 kali nih nge-gym gitu ya. Karena ini biar dia nggak berkurang nih gymnya tetap 3 kali dengan latihan yang biasanya misalnya 2 jam. Itu dia udah biasa tuh kayak gitu Kak. Menunya tuh harus seperti apa? Ada beda nggak? Kalau biasanya ya kita balik lagi menambahkan di protein, kemudian karbohidrat kompleks, kemudian jangan lupa sayur dan buah, kemudian juga berkaitan dengan minum. Nah itu juga hal-hal yang harus kita perhatikan sih Kak. Tapi jelas kalau kita kurang malah nanti ya berisiko tadi. Tapi kalau kita cukup ya insya Allah sih aman-aman aja selama tadi kebutuhan gizi kita tercukupi. Oke, menarik. Jadi intinya kita harus sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau bisa proteinnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada mungkin beberapa pelaku penggiat olahraga ini ya, health enthusiast, sport enthusiast, atau misalnya bahkan binaraga,
mungkin yang lagi nonton dia Binaraganya di sini, itu kira-kira kan dia mungkin punya tuntutan ya. Jadi atau misalnya dia punya udah set menu gitu loh Kak. Jadi misalnya kalau misalnya ada juga beberapa susu, misalnya whey protein yang dikonsumsi misalnya, itu apakah mempengaruhi nih? Apakah pada saat puasa harus dikonsumsi atau enggak, atau kita baliknya di menu real food aja? Ya kalau udah kebutuhannya tercukupi ya Tidak perlu nggak usah. Tapi kalau merasa belum optimal ya monggo aja. Kan ada banyak macam persusuan berkaitan dengan protein ya. Jadi menu yang biasa dia makan, misalnya biasa dia makan memang telur rebus gitu atau dada ayam tadi ya disesuaikan ya. Betul. Dengan kebutuhannya. Nah menariknya pada saat berbuka, apakah tetap boleh takjil? Ya takjil kan yang snack-snack gitu ya Kak, atau langsung menu ini nih, menu lengkap gitu, kayak ada proteinnya tadi atau seperti apa? Atau takjilnya diprioritaskan yang bagaimana nih yang cocok? Oke. Lambung kita dalam posisi kosong cukup lama kan Kak ya. Lebih baik dilakukan takjil dulu, tetap air putih, kemudian kurma. Kalau langsung tinggi semua nanti gula darah kita langsung lonjak. Tapi dilakukan pilih dulu, kemudian ya barulah kasih jeda dulu lah tubuh kita. Karena kan lambung ini kosongnya lumayan lama ya Kak ya. Kaget ya. Artinya kalau sering kali kalau langsung banyak atau langsung tinggi tuh kepala tuh kadang-kadang kelingan karena gula darahnya langsung tinggi, langsung naik. Apalagi pas buka puasa sekarang kan sirup-sirup ataupun minuman-minuman manis ya itu kan tinggi gula ya. Terkadang memang langsung kelingan lah, pusing. Tapi kalau gorengan masih boleh nggak sih? Nawar ya. Kadang-kadang nge-gym tapi nggak boleh makan gorengan tuh kayak siksa banget gitu. Kan puasa tuh kalau nggak ada goreng nggak. Gorengannya sharing aja Kak. Oh tapi masih boleh? Iya sebenarnya bukan masalah boleh dan nggak boleh, kan tahu sendiri isinya apa ya. Satu boleh satu. Satu bagi dua gitu ya. Tapi kalau bisa ya kurangin ataupun ya kita perhatikan ya tadi konsumsi gorengan, minuman terlalu manis. Ya balik lagi sebenarnya tubuh kita akan merespon. Makanya kalau misalkan udah latihan kemudian misalkan nih berat badan atau tuh nggak turun-turun atau memang pas kita evaluasi massa lemak ototnya itu misalkan nggak ada perubahan, bisa jadi pas buka puasanya tadi tetap yang gorengan ada yang berubah ya. Oke. Tapi ada tips nggak sih misalnya kan susah ya nyari takjil yang memang sehat gitu ya, di antara penjual takjil tuh rata-rata memang tinggi lemak, tinggi gula gitu ya. Ada tips nggak misalnya tetap kita nggak harus yang masak di rumah gitu, nyari gitu ya, tapi takjilnya tuh cocok gitu. Kanu sukanya apa? Saya biasanya ngerebus sendiri sih kayak bikin sendiri berarti kayak ubi rebus, pisang rebus gitu. Atau kalau misal beli ya cari yang rebus-rebusan. Dimsum, somai gitu ya. Itu boleh ya? Bukan masalah boleh nggak boleh, tergantung juga kan. Ya kalau boleh nanti semuanya makan banyak yang percuma juga kalorinya. Boleh tapi tidak berlebihan gitu loh teman-teman. Mungkin ya. Iya, artinya kalau bisa, kalaupun lebih baik kayak Kak Anu nih bikin sendiri di rumah, itu kan biar kita enak ya ngaturnya. Tapi kalau pas lagi di jalan ataupun susah kita, kan? seperti itu, dipilih yang kalau bisa lemak gulanya ataupun garamnya lebih rendah. Lebih rendah, oke setuju. Nah kalau misalnya seblak, boleh nggak seblak? Seblak. Ini random question banget ya. Ya kalau bisa ya kalau kurangin nggak usah lah ya. Iya, dikit-dikit boleh lah ya. Gitu. Iya. Oke, ini masih yang nyari amannya gitu. Oke, jadi setuju banget kalau misalnya tadi berkaitan dengan puasa, teman gizi semua, kita tetap harus memperhatikan kondisi masing-masing tubuh gitu ya. Karena dari menunya sebenarnya nggak akan jauh berbeda, intinya seperti itu ya. Terkait dengan juga mungkin kebiasaan olahraga yang dilakukan tetap boleh dilakukan asal tadi kita atur. Betul, gitu ya. Coba tadi ngaturnya gimana Kak? Bisa diulang mungkin kita sambil review. Oke. Yang pertama tadi jenisnya dulu Kak ya. Mau apa tuh jenisnya monggo aja. Yang suka senam. Yang penting kita harus memperhatikan tadi tipenya dulu. Waktunya. Kemudian frekuensi. Misalkan 3 sampai 4 kali per minggu tergantung tujuannya. Tapi kalau untuk menjaga kebugaran kesehatan ya 3 sampai 4 ya cukup lah ya. Kalau misalkan ada tujuan khusus lain monggo. Kemudian durasi ini tergantung daripada waktu kita latihan. Apakah mau habis sahur atau menjelang berbuka atau nanti setelah berbuka. Kemudian ya balik lagi yang ngatur kondisi ataupun yang nyaman ya itu kan balik lagi kita sendiri. Yang penting olahraga itu pas saat berpuasa itu memiliki banyak manfaat. Kalau bisa puasa olahraga
istirahat, kemudian stres kita jaga supaya kita lebih optimal. Tujuannya puasa kan dapat ibadah ya. Kalau berat badan, kemudian itu kan bonus ya Kak ya. Itu sih Kak. Jadi harus sesuai sama niat dan tujuannya dulu guys, nggak yang langsung mungkin terlalu ini ya, terlalu ngoyo gitu ceritanya. Nah, satu lagi terkait dengan menu tadi, kalau misalnya pada atlet mungkin atau pegiat olahraga itu ada nggak menu khusus Kak? Biasanya kalau baru pulang tadi ya kemarin, ya pada dasarnya protein itu udah komponen paling harus kita perhatikan. Ada beda nggak sih protein kita sama mereka tuh? Ya mungkin porsinya aja sih Kak ya. Porsinya ya, lebih banyak aja sih, 2-3 porsi. Kalau untuk proteinnya sendiri ya di luar yang lain-lain, tapi di situ memang ya balik lagi sayur, buah, kemudian harus boleh. Sayur, buah, minuman itu kita lengkapin, karbohidrat, artinya yang jelas kita sesuai pada kebutuhannya. Karbohidratnya nasi putih masih boleh? Nasi putih boleh. Oh masih boleh ya, oke. Masa harus nasi merah terus ya, ya nggak gitu ya, kan dibutuhkan juga ya sebagai energi. Itu sih Kak yang memang protein, karbohidrat, lemaknya, vitamin, mineral, istirahat. Kadang-kadang kalau di atlet kan dia pagi latihan, kemudian sore juga latihan Kak berat, kemudian dia dengan puasa. Nah betul, jadi memang staminanya, performanya harus kita jaga daripada gizi tersebut sih sebenarnya. Iya loh bener, enggak atlet itu walaupun mau olahraga mungkin udah ngerasa capek banget apa mereka ya. Iya gitu. Capek banget. Oh kemarin kan Nazif lagi dari mana emang? Ada atlet juga ya karena atlet itu kan kondisinya memang luar biasa ya, karena memang performa apalagi karena puasa karena mendekati mungkin mau ada kompetisi dan lain-lain ya kita harus kita perhatikan, apalagi peran gizi itu terutama pada olahraga, pada atlet semua itu sangat penting Kak. Nah menarik kalau misalnya ada atlet yang dia dalam jangka waktu dekat dengan puasa dia ada pertandingan, itu ada yang berbeda nggak? Gitu. Apanya? Dari menunya atau misalnya dari pastinya kalau pelatihannya akan beda ya. Betul. Itu seperti apa tuh? Kalau menunya sebenarnya kita memperhatikan daripada tadi apakah dia tahap persiapan umum, persiapan khusus, jadi udah mau mendekati lah ya pada dasarnya. Yang jelas kalau selama ini kan kadang-kadang pengalaman saya berkaitan dengan berat badan nih Kak, atlet-atlet yang berat badan, tinju, kemudian berantem ya, gitu kan. Berat tuh. Nah, tapi kan berat otot ya? Ya, maksudnya itu penting kita ada rasio misalkan persen lemaknya, ototnya itu udah masuk kategori dulu deh, aman gitu. Terus berat badan jangan sampai pas minggu depan atau minggu beratnya masih over 5 kilo 4 kilo ya nggak gitu. Nanti malah karena dia ada kelasnya ya pas tanding ya. Nah itu yang harus kita perhatikan, apalagi pas latihan. Ini pas bukan bulan puasa nih, pas bulan puasa ya minimal dia bawa nih air itu 2 liter lah Kak. Jadi buat bener-bener dia minum. Kalau yang 1 liter apa itu kan nggak akan cukup ya dengan latihan lama. Tapi kalau puasa ya kita harus menyesuaikan. Apalagi kalau nanti jedanya mau buka ya kita udah well prepare aja sih untuk pas dia berbuka langsung minum seperti itu. Nah teman gizi semuanya tadi menarik banget ya diskusi kita sama Kak Nazif nih. Mungkin Kak Nazif mau ada sedikit pesan atau tips gitu ya untuk para pegiat olahraga ya yang baru mulai sama yang mungkin sudah jadi atlet nih, yang atlet-atlet tuh dalam menjalani puasanya ini. Ya, silakan Kak. Ya kalau yang harus kita perhatikan untuk secara umum dulu ya Kak ya. Misalkan nih kayak Kak Anu ini luar biasa ya udah mulai latihan. Semoga teman-teman yang di sini juga mencontoh ya, mengikuti. Ayo kita olahraga gitu ya. Tuh. Kemudian juga pas secara umum kalau pas lagi puasa kita harus memperhatikan durasinya Kak, kemudian frekuensinya, kemudian jenisnya dan lain-lain ya. Apalagi juga intensitasnya harus kita perhatikan. Kalaupun yang lagi atlet ya kita harus juga memperhatikan, apalagi atlet itu kan latihannya lebih lama ya, bisa jadi berjam-jam. Yang jelas tetap harus terpenuhi daripada kebutuhan gizinya, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral semua harus kita penuhi. Yang jelas selama kita berpuasa kemudian kita berolahraga itu banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Kalau saya kebetulan di rumah kadang nonton TV aja sambil senam udah mendekati tuh Kak. Jadi malam baru misalkan ada kesempatan baru latihan beban futsalnya beban hidupnya harus jadi latihan strength itu yang harus kita kadang-kadang kalau saya ya jadinya itu harus kita menyesuaikan gitu Kak.
Oh, setuju banget. Oke, jadi itu diskusi kita hari ini untuk teman gizi semua. Diskusinya kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada hal-hal yang belum dipahami gitu, kita boleh buka nanti di kolom komentar, bisa langsung komen aja. Misalnya mau nanya gitu ya, nanti mungkin dari tim admin akan menjawab. Nah, buat teman gizi semua, sebelumnya yang belum subscribe akun DPP Persagi YouTube-nya, ayo tunggu apa lagi, klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk tahu notifikasi kita. Nah, buat yang ingin bertanya juga soal gizi, boleh juga mampir di Instagramnya @dpppersagi. Di situ juga bisa DM langsung atau mau ngajuin kerjasama, boleh banget langsung DM aja di DPP Persagi. Oke, mungkin gitu aja nih Kak. Boleh akun pribadinya mungkin mau di-share ke teman gizi semua? Ya, akunnya Nazuki Fari. Kalau akunnya Kanu? Oh boleh, @sahabatgizi aja. Oke. Oke, terima kasih Kak Nazif atas sharingnya hari Makasih, ini. Kak. Sama-sama. Semoga kita bisa menerapkannya dengan baik buat teman gizi semua yang sudah menyimak, dan mungkin yang masih belum, bisa di save dulu aja ya. Nanti kita bisa running lagi. Nah, untuk episode-episode dari podcast Persagi lainnya. Oke, saya Anugrah Novianti mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman gizi semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Persagi Podcast.